Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi kerakyatan. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu dimulai dari pengertian. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi kerakyatan disebut juga sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal seperti pelaku ekonomi sederhana yaitu pedagang kecil dan UMKM. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Ini juga diperkuat kembali dalam ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang kekuatannya berlandaskan pada ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, ditandai dengan adanya UMKM. UMKM terbagi menjadi 3 sektor. Pertama, UMKM pada sektor primer adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Pada sektor sekunder, yaitu pengelolaan pasca panen, usaha kerajinan, dan industri makanan. Sedangkan pada sektor tersier, yaitu kegiatan perdagangan dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, faktor produksi harus dikuasai negara. Jika tidak, sumber produksi akan jatuh ke tangan sekelompok orang dan menyebabkan ketimpangan sosial. Kemudian, kita lanjutkan kepada ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki karakteristik yang tidak biasa seperti: pertama, prioritas utamanya adalah kepentingan sosial, kualitas hidup, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mekanisme pasar selalu adil, persaingan yang selalu sehat. Selanjutnya, menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Seterusnya, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja. Lebih lanjut, konsumen dilindungi dan diperlakukan seadil-adilnya. Kemudian, kita masuk kepada prinsip ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan mengusung 3 prinsip. Prinsip tersebut termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat 3, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain memiliki 3 prinsip dasar tersebut, sistem ekonomi kerakyatan juga memiliki 3 komponen utama sebagai berikut. Pertama, sejalan dengan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka, setiap anggota masyarakat haruslah berperan serta secara aktif dalam proses produksi nasional. Kemudian, tiap anggota masyarakat termasuk fakir, miskin, dan anak-anak terlantar haruslah dapat turut menikmati hasil produksi nasional. Ini sesuai dengan bunyi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Seterusnya, setiap anggota masyarakat haruslah berperan aktif dalam proses pengendalian jalannya roda ekonomi nasional. Kemudian, dari 3 prinsip dasar tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi kerakyatan ingin merealisasikan kedaulatan ekonomi masyarakat. Tentu hal tersebut menghadirkan negara sebagai pembuat ahli besar dalam mewujudkannya. Kemudian, sifat-sifat sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini berupaya membangun ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Karenanya monopoli persaingan bebas dan segala bentuk penindaklanjutan atau penindasan dari segala pihak harus dihindarkan. Dengan tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Untuk tercapainya perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia, yaitu masyarakat itu sendiri dalam mengatur kegiatan ekonominya. Adapun sifatnya yang pertama adalah selalu terbuka, memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menjalankan usaha dan mempunyai akses terhadap sumber yang tersedia. Kemudian berkelanjutan, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terus berjalan tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah mandiri. Masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk mencukupi segala kebutuhannya. Kemudian sasaran pokok sistem ekonomi kerakyatan itu adalah yang pertama tersedianya kesempatan dan lapangan kerja serta penghidupan yang layak bagi masyarakat. Yang kedua adalah adanya jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi merata kepemilikan modal secara material dan di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir terselenggaranya pendidikan nasional bagi seluruh anak bangsa. Kemudian kelebihan sistem ekonomi kerakyatan ini adalah perlakuan hukum yang adil bagi masyarakat miskin dalam soal ekonomi, sehingga dapat mempersempit kesejahteraan sosial. Kemudian kemungkinan pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat bahwa melalui program-program nyata masyarakat harus berproaktif dan pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang paling bawah ini. Kemudian sebagai kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, menstimulus kegiatan ekonomi rakyat kecil untuk lebih produktif. Kekurangan ekonomi kerakyatan adalah adanya tindakan bagi-bagi uang untuk rakyat. Hal ini akan memicu ketidakmandirian pada masyarakat. Kemudian hal ini juga memicu ketergantungan daya saing pada koperasi dan UMKM. Kemudian, tidak optimalnya dukungan pemerintah atas peran pentingnya membuat pemerintah menjadi tidak dominan. Selanjutnya, melonggarkan pengawasan sangat rawan terjadinya korupsi, karena sistem ini seharusnya dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat sekali. Kemudian penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia itu bahwa sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan kebijakan perekonomian nasional Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk tertinggal dari negara-negara yang telah maju dan lebih dahulu menerapkan sistem ini, namun terdapat sejumlah bukti nyata dari adanya sistem ekonomi kerakyatan di negara ini. Mungkin buktinya adalah terrealisasinya koperasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas, mengenai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, koperasi menjadi contoh nyata usaha yang berdasarkan atas kekeluargaan dari adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang mana koperasi masih ada di era digitalisasi sekarang ini. Bahkan koperasi mulai masuk ke desa-desa. Hal ini mampu membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa, sehingga masyarakat mampu
bertahan ketika perekonomian itu melemah atau perekonomian nasional melemah. Yang kedua adalah adanya UMKM. UMKM menjadi motor penggerak ekonomi negara dengan menjadi komoditas unggulan Nusantara melalui hasil kerajinannya. Dari modal usaha yang kecil, kemudian bertahan, dan selanjutnya berkembang menjadi usaha menengah dan besar. Omset UMKM melonjak setiap bulannya. Hal ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempercepat jatuhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia atau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Maka oleh sebab itu, inilah beberapa konsep dasar dari sistem ekonomi kerakyatan yang harus kita pahami bahwa di Indonesia hari ini telah menerapkan sistem perekonomian kerakyatan yang ditandai dengan munculnya koperasi dan adanya UMKM yang menjamur di mana-mana. Dan ini butuh peran pemerintah sebagai pendorong, penggerak, dan sebagai penyedia wadah bagi UMKM dalam melanjutkan usaha bagi masyarakat lokal dan masyarakat yang menengah ke bawah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.